Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Damasiva. Saya mahasiswa manajemen Reka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Sistem Informasi Manajemen kelas A. Apa itu Sistem Informasi Manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. SIM bekerja dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa sistem online untuk dianalisis. Kemudian SIM akan melaporkan hasil analisis tersebut, membantu manajemen mengambil keputusan, membuat perencanaan, atau memecahkan suatu masalah. Di sini saya akan mengambil sistem informasi manajemen pada PT Pertamina. PT Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi, meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Berikut sistem informasi manajemen yang digunakan oleh PT Pertamina. PT Pertamina menggunakan berbagai sistem informasi untuk menunjang operasi bisnisnya. Salah satu sistem informasi yang digunakannya adalah procurement system. Procurement system adalah proses pemilihan sumber, pemesanan, dan perolehan barang dan jasa. Barang dan jasa ini biasanya diperoleh dari sumber luar. Dalam menjalankan procurement system ini, PT Pertamina menggunakan bantuan program MISEP dan IPROK dalam memilih vendor terbaik. Berikut adalah cuplikan video sistem informasi yang digunakan oleh PT Pertamina. Selamat datang di Smart GEP, sebuah platform yang memungkinkan Anda sebagai pemasok untuk berkolaborasi dengan Pertamina secara lebih efektif dan efisien. Tutorial singkat ini akan memandu Anda untuk melakukan proses registrasi ke sistem GEP Smart. Anda akan mendapatkan email dari gep.com yang berisikan petunjuk untuk mengaktifkan akun Anda. Klik pada link yang disediakan, dan Anda akan diarahkan menuju website yang berisikan petunjuk untuk mengaktifkan akun Anda. Klik tombol Register Now, dan Anda akan diarahkan pada form pengisian. Isilah setiap kolom yang diperlukan. Yang bertanda bintang adalah wajib untuk dilengkapi. Centanglah pada kotak Term and Condition. Jika sudah selesai, tekan tombol Submit. Satu langkah lagi untuk menyelesaikan proses registrasi ini. Anda akan menerima email yang berisi petunjuk untuk melakukan proses verifikasi. Cek email Anda yang berisikan subjek untuk mengaktifkan GEP Smart akun Anda. Klik di sini untuk melanjutkan proses verifikasi. Dengan demikian, proses registrasi telah selesai. Untuk informasi lebih lanjut tentang Smart GEP, silakan kunjungi website kami di www.gep.com. Sekian dan terima kasih. Berikutnya, ada tahap-tahap dalam procurement system. Yang pertama itu penentuan kebutuhan, yang kedua penentuan sumber pemenuhan kebutuhan, yang ketiga pemilihan vendor, yang keempat pemrosesan purchasing order,
Yang kelima, pemantauan processing order. Yang keenam, penerimaan produk. Yang ketujuh, verifikasi invoice. Dan yang terakhir, proses pembayaran. Yang pertama itu ada Sistem Informasi Manajemen Akuntansi pada PT Pertamina. Sistem akuntansi PT Pertamina menggunakan sebuah sistem informasi berbasis ERP, Enterprise Resource Planning, dari SAP-R/3 ke generasi MASEP System yang dapat menjadi sebuah alat perubahan dari sistem manual dalam hal pencatatan ke sistem komputerisasi yang terintegrasi dan real-time. Penetapan software MASEP agar dapat memberikan data analitis untuk mendukung proses pengambilan keputusan jajaran manajemen di PT Pertamina Persero pada umumnya. Yang kedua ada Sistem Informasi Manajemen Pemasaran pada PT Pertamina. Sistem pemasaran PT Pertamina adalah BBM Retail. Pemasaran BBM Retail merupakan salah satu fungsi di Direktorat Pemasaran dan Niaga yang menangani pemasaran BBM Retail untuk sektor transportasi dan rumah tangga. Pertamina melakukan pemasaran BBM Retail melalui lembaga penyalur retail BBM atau BBK yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia seperti SPBU, agen minyak tanah, agen premium dan minyak solar, serta premium solar packet dealer. Yang ketiga, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada PT Pertamina. PT Pertamina telah mengembangkan sistem dan program manajemen karir berdasarkan kemampuan dan kinerja atau merit system. Program dan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengembangan karir pekerja Pertamina di masa mendatang. Untuk menciptakan budaya perusahaan yang mendukung proses transformasi, perusahaan telah melakukan program sosialisasi untuk nilai-nilai unggulan yang dikenal dengan 5M, Focus, Integrity, Visionary, Excellence, dan Mutual Respect. Untuk pengukuran kinerja, perusahaan menggunakan ukuran kerja terpilih dan indeks produktivitas. Pengukuran ini meningkatkan pengembangan yang berkelanjutan untuk mempercepat pencapaian status sebagai perusahaan bertaraf internasional. Yang keempat, Sistem Informasi Manajemen Persediaan pada PT Pertamina. PT Pertamina memanfaatkan e-procurement. Terdapat salah satu proses yang disebut e-auction. Pertamina mendahulukan bagian ini. Aplikasi e-auction Pertamina serta teknologi dikembangkan oleh Divisi Sistem Bisnis dan Teknologi Informasi (SBTI). Sedangkan sisi pelaksanaan dilakukan fungsi layanan umum dan fungsi pengadaan di direktorat atau unit lain yang berada di luar cakupan layanan umum, yang kemudian diikuti berbagai fungsi dan unit sebagai usernya. Secara gampangnya, pengertian e-auction adalah menegosiasi melalui sistem secara elektronik dengan mencari harga terendah dalam rangka pengadaan barang atau jasa. Pelaksanaan e-auction dilakukan di sebuah bidding room. Yang kelima, Sistem Informasi SPBU pada PT Pertamina. Sistem Informasi SPBU, suatu sistem software yang akan membantu proses operasional dengan menerapkan tertib administrasi pada pompa SPBU yang ketat, pencatatan dari duta customer, stok minyak, deposit di Pertamina, kupon customer, dan lain-lain. Produk ini kostum dan cocok untuk pengelola SPBU, dilengkapi dengan sistem pelaporan yang sistematis dan akurat. Sistem informasi SPBU ini dibuat dengan sistem multi-user yang memungkinkan pengaksesan sistem informasi oleh beberapa user yang berbeda dalam suatu waktu. Sistem ini dirancang dengan sistem keamanan yang handal, yang mana setiap level user diset dalam ruang lingkup pekerjaan yang berbeda berdasar urutan otorisasi. Selanjutnya ada komponen sistem informasi PT Pertamina. Di sini ada 5 komponen sistem informasi. Yang pertama itu sumber daya manusia, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, yang keempat sumber data, dan yang terakhir produk informasi. Baik, yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang digunakan oleh PT Pertamina untuk memakai dan menjalankan sistem informasi terdiri dari user dan spesialis. User atau unit procurement adalah semua orang yang menggunakan sistem informasi tersebut. Sedangkan spesialis atau teknisi atau supervisor adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang digunakan dalam proses sistem adalah 1. PC workstation, kedua server, yang ketiga LAN, dan yang keempat printer. Yang ketiga, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yang digunakan dalam proses sistem adalah yang pertama MASEP, yang kedua web P2P, yang ketiga eProc.
Yang keempat, sumber data. Sumber data dalam procurement system PT Pertamina, yang pertama itu purchase requisition atau PR, yang kedua vendor quotation, dan yang ketiga request for quotation. Yang kelima, produk informasi. Produk informasi yang dihasilkan dari procurement system pada PT Pertamina adalah data vendor question dalam sub, maintain RFQ di dalam sistem MySAP untuk vendor pemenang, vendor terpilih untuk proses procurement, surat penolakan pada vendor yang tidak sesuai, referensi vendor di masa datang, dan pencetakan purchase order. Selanjutnya ada aktivitas sistem informasi yang terdiri dari 5. Yang pertama itu input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat penyimpanan, yang kelima pengendalian. Input, mesin yang digunakan dalam proses input adalah PC workstation, server, dan LAN. Sedangkan program yang digunakan adalah MySAP dan Web P2P. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses input terdiri dari spesialis dan user. Sumber data yang digunakan berasal dari purchase requisition dan vendor quotation. Produk informasi yang dihasilkan dari proses input adalah data vendor quotation berbagai vendor yang sudah masuk ke dalam SAP. Yang kedua, proses. Mesin yang digunakan dalam tahap proses adalah PC workstation, server, dan LAN. Sedangkan program yang digunakan adalah MySAP dan eProc. Sumber daya manusia yang terlibat dalam tahap proses terdiri atas spesialis dan user. Sumber data yang digunakan berasal dari vendor quotation dan request for quotation. Produk informasi yang dihasilkan dari tahap ini adalah maintain RFQ di dalam sistem MySAP untuk vendor pemenang. Yang ketiga, output. Mesin yang digunakan dalam tahap output adalah PC workstation, server, dan LAN. Sedangkan program yang digunakan adalah MySAP, Web P2P, dan eProc. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses output terdiri atas spesialis dan user. Sumber data yang digunakan berasal dari vendor quotation dan request for quotation. Produk informasi yang dihasilkan dari proses output adalah terpilihnya vendor yang memiliki penawaran terbaik dan surat penolakan pada vendor yang tidak sesuai. Yang keempat, penyimpanan. Mesin yang digunakan dalam tahap penyimpanan adalah PC workstation, server, dan LAN. Sedangkan program yang digunakan adalah MySAP, Web P2P, dan eProc. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyimpanan terdiri atas spesialis dan user. Sumber data yang digunakan berasal dari vendor quotation. Produk informasi yang dihasilkan dari proses penyimpanan adalah referensi vendor di masa datang. Yang kelima, pengendalian. Mesin yang digunakan dalam pengendalian adalah PC workstation, server, dan LAN. Sedangkan program yang digunakan adalah MySAP, Web P2P, dan eProc. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengendalian terdiri atas spesialis dan user. Sumber data yang digunakan berasal dari purchase order. Produk informasi yang dihasilkan dari proses pengendalian adalah release PO, pencetakan PO, dan pemberian PO kepada vendor. Selanjutnya ada tipe sistem informasi yang dimana dibagi menjadi 2. Yang pertama operation support system dan yang kedua management support system. Operation support system dibagi menjadi 3. Yang pertama itu transaction processing system atau TPS, yang dimana merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data transaksi bisnis rutin. TPS yang digunakan oleh PT Pertamina adalah berupa pencatatan transaksi, penjualan kepada konsumen, dan pembelian material, serta pencatatan inventory. Yang kedua, Process Control System atau PCS, merupakan sistem yang membantu organisasi dalam hal evaluasi dan kontrol. PT Pertamina menggunakan sistem ini untuk pemantauan order, pembelian material. Purchase order dapat diubah bahkan dibatalkan dalam tahap monitoring ini. Yang ketiga, Enterprise Collaboration System atau ECS adalah sistem informasi yang membantu organisasi dalam hal komunikasi. Pertamina menggunakan sistem ini untuk bisa terhubung antara pihak internal perusahaan dan terhubung dengan pihak luar seperti dengan pemasok atau vendor dan pembeli termasuk dalam hal negosiasi. Yang kedua, Management Support System, yang dimana dibagi juga menjadi 3. Yang pertama itu Management Information System atau MIS, adalah suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. MIS yang dilakukan pada PT Pertamina adalah berupa pelaporan informasi penting seperti neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Yang kedua itu ada Decision Support System atau DSS,
yang dimana menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan. DSS digunakan oleh PT Pertamina pada procurement proses dalam hal menyeleksi vendor untuk pembelian material dan menentukan jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya ada Executive Information System, yang dimana PT Pertamina menggunakan sistem informasi ini untuk membantu top manajemen mengakses ringkasan dan grafik tertulis mengenai elemen kunci, kinerja organisasi, dan mengambil keputusan untuk meningkatkan kerja perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan, yang dimana pada Pertamina sistem teknologi informasinya sangat luas cakupannya, dari mulai menggunakan media audio, media visual, sampai media pandang, dengar, atau audiovisual. Kedepan Pertamina harus memiliki manajemen information system yang canggih untuk percepatan arus data dan informasi, sehingga perusahaan memiliki bahan yang cukup untuk kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Sistem informasi juga harus dapat memperbaiki proses bisnis Pertamina untuk menuju proses bisnis yang lebih kompetitif dan lebih baik, terutama pada sistem informasi manajemen yang harus dibahas. Peran sistem informasi tak diragukan, dari mulai bagaimana menunjang pekerjaan engineer dahulu sampai bagaimana menunjang supply chain management di kilang atau SPBU, juga pengadaan barang dan jasa. Mau tidak mau harus bersentuhan dengan teknologi. Menyikapi era globalisasi, pelaksanaan barang atau jasa dapat menggunakan sarana elektronik, baik internet, elektronik data interchange maupun email. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.